Kemudian saya masuk pada beberapa profil tadi yang disebutkan oleh ahli terkait dengan Ricky Rizal. Pertama adalah kemampuan regulasi emosi yang baik. Ya, ini ingin saya perdalam lagi. Apakah kategori ini regulasi emosi yang baik itu dalam kehidupan sehari-hari bisa kita bilang bahwa dia ini tidak, artinya susah ditebak emosi dia pada saat itu. Artinya bisa menyembunyikan perasaannya, bahasa sehari-harinya. Apakah benar demikian? Saya pikir tidak tepat seperti itu, Pak Jaksa. Jadi Yang mana? regulasi emosi malah kami memahami sebagai sesuatu yang positif. Iya. Seorang individu mampu meregulasi emosinya, dia kemudian mampu mengelola. Jadi mengelola emosinya sehingga misalnya artinya ketika dia marah, dia kemudian tidak menjadi sampai meledak-ledak, misalnya begitu. Iya. Tidak mengganggu kualitas hubungannya. Iya. Itu. Maksud saya juga itu, Ali, apakah terdakwa ini Ricky Rizal pada saat dia marah, dia bisa menyembunyikan atau menyimpan perasaan itu sehingga orang lain tidak tahu bahwa dia marah. Jadi tidak seperti itu, jadi tidak menyembunyikan, tetapi tentunya dia mengekspresikan juga kemarahan, tetapi apa ya, ada semacam tidak kemudian mengganggu hubungan misalnya. Seperti. Jadi regulasi emosi ini kami melihat individu yang punya kemampuan regulasi emosi, dia adalah individu yang positif. Seperti itu. Apakah dia tidak terlalu dikendalikan oleh emosi yang kuat dan intens. Iya, tidak ekspresif lah gitu ya, tidak diperlihatkan emosinya, begitu ya kira-kira. Ketika diperlihat, bisa saja dia perlihatkan. Bisa saja, tapi lebih memilih untuk tidak memperlihatkan. Tidak selalu demikian, Bapak. Begitu ya. Jadi bisa saja dia memperlihatkan, artinya ketakutan atau kemarahan atau bahkan kebahagiaan. Tetapi kemudian tidak terlalu berlebihan, mungkin seperti itu. Tidak terlalu berlebihan. Baik. Apakah itu ada hubungannya mungkin dengan latar belakang kulturnya sebagai orang Jawa? Terdakwa ini? Bisa ya? Bisa saja. Baik. Ya. Karena tadi menjelaskan individu dan tingkah lakunya sangat kompleks, Bapak Jaksa, jadi banyak faktor yang ada beberapa faktor ya. Kemudian ada tadi profil juga tidak potensi agresivitas. Ya. Artinya dalam bahasa sehari-hari, apakah terdakwa ini dia bukan orang yang artinya mudah agresif. Tidak agresif, mudah tersulut, tidak mau melakukan perbuatan yang berisiko tinggi. Apakah benar demikian? Ya, artinya seseorang tidak potensi agresivitasnya rendah, dia tidak mudah untuk agresif gitu. Tidak mudah. Katakanlah didorong sedikit dia tidak langsung mukul balik misalnya, mungkin begitu. Apakah dengan karakter yang demikian, profil yang demikian, terdakwa ketika disodorkan suatu perbuatan yang berisiko tinggi, terdakwa akan cenderung menghindarkannya, menghindari diri dari tugas tersebut. Dengan karakter demikian. Ya. Jadi artinya kan ketika kemudian seseorang, mohon maaf Bapak Jaksa bisa diperjelas? Baik, saya jelas ya. Kan tidak potensi agresivitas. Kemudian terdakwa ini disodorkan suatu tugas yang berisiko tinggi terhadap dirinya, ya kan, yang memerlukan agresivitas tinggi. Apakah dengan karakter itu maka terdakwa cenderung untuk menghindarkan diri dari tugas tersebut? Ya, cenderung untuk menolak. Menolak ya. Baik. Kemudian ada beberapa fakta yang mungkin bisa saya sebutkan singkat saja. Pertama, terdakwa ini diberi tugas untuk menjaga anak seorang pejabat Polri di Magelang. Kemudian dia juga adalah orang yang dipanggil pertama kali oleh Ibu PC pada saat di Magelang ketika setelah peristiwa yang tadi disebutkan oleh penasihat hukum. Kemudian dia juga adalah orang yang pertama kali dipanggil ke lantai 3 pada saat terjadi di rumah Saguling. Apakah dengan gejala-gejala tersebut bisa dikatakan bahwa tipikal terdakwa ini juga adalah orang yang sangat dipercaya oleh orang yang memanggil tersebut, pihak-pihak tersebut? Saya setuju yang Bapak Jaksa. Sangat dipercaya. Dipercaya. Iya. Artinya untuk urusan memegang anak ini kan untuk orang tua butuh figur yang memang bisa dipercaya, punya kualitas yang baik gitu. Iya. Kemudian latar belakang seseorang terdakwa ini dapat dipercaya, apakah premisnya adalah bahwa dia ini juga adalah orang yang sangat loyal atau setia terhadap pimpinan? Saya pikir itu bisa menjadi sesuatu hal yang sesuai gitu ya. Artinya yang bersangkutan mampu menampilkan sebelumnya gitu ya, indikator-indikator bahwa memang yang bersangkutan layak untuk diberikan tanggung jawab tertentu secara spesifik, dalam hal ini misalnya untuk urusan anak misalnya. Begitu. Baik, ini terakhir dari saya, mungkin nanti ditambahkan teman. Motivasi seseorang untuk berbuat kejahatan
apakah juga adalah salah satunya termasuk adalah untuk mencari motivasi seorang terlibat dalam satu kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, apakah ada motivasi itu adalah karena dorongan untuk mendapat pengakuan dari orang tersebut atau ingin mendapat pengakuan lah dari orang tersebut. Apakah ada itu motivasi seseorang berbuat kejahatan? Ya, baik Bapak Jaksa, memang kalau kita bicara motivasi, ada begitu banyak motivasi yang mungkin terjadi. Dan ini kita melihat artinya lebih kepada apa misalnya manfaat atau reward yang kemudian diperoleh oleh yang bersangkutan. Nah itu artinya bisa berbagai macam. Bisa berbagai macam. Kemudian apakah juga salah satu motivasi berbuat kejahatan adalah adanya kompetisi antara seseorang dengan objek kejahatan. Kompetisi dalam artian mungkin dalam karir atau dalam mendapat pengakuan dari orang lain. Apakah ada begitu motivasi untuk berbuat kejahatan? Berkaitan dengan kompetisi, jadi artinya memang kalau kita lihat secara umum pada kondisi psikologis pelaku kejahatan ada tema psikologis tertentu yang melatar belakang tingkah lakunya, gitu Pak ya. Melatar belakang tingkah lakunya itu di berbagai kasus ini memang muncul, gitu kan. Misalnya kemudian karena ada dendam, ada kemudian kemarahan tertentu, gitu ya. Baik. Ya seperti itu. Kalau bicara kompetisi artinya ya bisa saja, tapi saya pikir ini bukan jadi motivasi utama. Begitu, baik. Dilanjutkan teman saya yang mulia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.